Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SMK Negeri 1 Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang akan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Topik yang dimaksud yaitu tentang asesmen formatif. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Anissa Dwi Wijayanti, Fajriah Moko Ago, Lili Setiawati AR Panu, dan Multia Raha. Mari kita simak materi asesmen formatif berikut. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dapat dipisahkan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami bahwa kompetensi yang dituju sehingga keseluruhan proses pembelajaran yang diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Nah, asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini terbagi menjadi dua, yaitu asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Apa perbedaan dari asesmen formatif dan asesmen sumatif? Jika asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan, berbeda dengan asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, asesmen ini bersifat evaluatif dan digunakan untuk memberikan nilai akhir yang menggambarkan pencapaian siswa dalam suatu mata pelajaran. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Nah, asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Selanjutnya, manfaat dari asesmen formatif. Yang pertama, bagi peserta didik, asesmen formatif berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Yang kedua, bagi pendidik, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakan, serta untuk meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Baik, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan pendidik dalam merancang asesmen formatif. Jadi yang pertama, tidak beresiko tinggi, yang dimana asesmen formatif dirancang untuk mendukung pembelajaran, bukan untuk keputusan besar seperti nilai rapot atau kelulusan. Nah, yang kedua ada beragam teknik dan instrumen. Jadi teknik dan instrumen asesmen bervariasi, asalkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang ketiga, terintegrasi dengan pembelajaran. Jadi asesmen formatif dilakukan bersamaan dengan pembelajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan yang keempat, metode sederhana dan umpan balik cepat. Jadi metode yang digunakan sebaiknya praktis, memungkinkan pendidik memberikan umpan balik secara cepat dan efektif. Nah, yang kelima, ada informasi kesiapan belajar di awal. Jadi dilakukan asesmen pembelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik sehingga pendidik dapat menyesuaikan rencana atau membuat pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir yaitu fokus pada perbaikan dan umpan balik konstruktif. Jadi instrumen asesmen memberikan informasi tentang kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan serta memberikan panduan peningkatan bukan sekedar angka. Nah, yang berikut jenis-jenis asesmen formatif. Pada kali ini kita akan membahas 6 jenis asesmen formatif. Yang pertama adalah tes tertulis, di mana tes ini dilakukan setelah penyampaian materi untuk mengukur pemahaman siswa secara langsung. Tes tertulis ini biasanya berbentuk soal dengan media, isian singkat, atau benar salah. Yang kedua, tes observasi, di mana pengamatan secara langsung bagaimana siswa berinteraksi, menyelesaikan tugas, atau berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, diskusi
kelompok ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi ide dan saling memberikan umpan balik. Yang keempat, pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan ini diajukan langsung kepada siswa untuk mengukur pemahaman mereka secara real time. Yang kelima, penilaian diri, di mana evaluasi pemahaman peserta didik sendiri melalui refleksi terhadap pekerjaan atau tugas yang telah mereka lakukan atau selesaikan. Dan yang